Hai minasan, ohayo gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pembelajaran somatome dari Ensang atau N3 di sini punponya ya. Hai, sekarang lanjut ke minggu kedua, Dainishu, Gambate Gorang, Futsukame. Futsukame hari kedua, Jiko nado ni yoru jutai. Jutai itu apa? Macet. Macet atau macet? Hai, macet. Jiko, misalkan Jiko nado ni yoru jutai. Macet karena Jiko. Contohnya ya. Hai, Bunpo pertama hari ini atau kali ini kita akan membahas mengenai ni kang shite dulu ya. Hai, Bunpo pertama di sini mengenai ni kang shite. Ni kang shite. Ni kang shite. Ni kang shite. Kang di sini adalah kangkei atau hubungan. Ni kang shite bisa diartikan sebagai yang berhubungan. Di situ. Maknanya ya, yang berhubungan dengan kalimat sebelumnya atau dengan kata sebelumnya, kata sebelumnya. Hai, aturannya dulu saya jelaskan ya. Di sini dia kalau pakai kata benda ya, dia kalau pakai kata benda langsung kata benda ni kang shite. Kalau di dalam bentuk bung atau kalimat, dia mau pakai no dia. Atau langsung saya wotsuke boleh juga ya. Mau pakai no boleh, mau pakai langsung juga boleh ya. Dalam bentuk kalimat sunomama bisa ditambahin ya. Hai, di sini pertama ya. Ni kang shite. Ni kang shite wa. Ni kang shite mo. Nah, ni kang suru ini. Kalau setelah ni kang, kan pilihannya di PG-nya ada 1, 2, 3, 4 misalkan ich, ni, sang, yong. Nah, tetapi setelah pilihannya itu ada kata benda. Ni kang suru biasanya. Ni kang suru. Ni kang shite wa, ni kang shite mo, bedanya apa? Wa hanya satu subjek. Mo, oh subjeknya sama. Atau bukan subjeknya sama ya. Jadi subjek satu dan subjek kedua sama. Nantilah kita contoh kalian. Kita lihat contoh kalimatnya ya. Hai, di sini. Si Ishoni mimashou ne. Kita baca bareng-bareng ya. Kono mondai ni kang shite, kono mondai ni kang shite, go iken arimasen ka? Kono mondai ni kang shite, go iken arimasen ka? Kono mondai ni kang shite, go iken arimasen ka? Kono mondai ni kang shite, go iken arimasen ka? Iken. Iken itu apa? Pendapat. Ya. Iken, go iken dia pakai songkai go. Go iken arimasen ka? Apakah ada pendapat mengenai permasalahan ini? Mondai. Kono mondai ni kang shite go iken arimasen ka? Misalkan lagi rapat ya, kalian lagi ngomongin masalah sesuatu. Nih si ini mungkin ketuanya bilangin, kono mondai ni kang shite go iken arimasen ka? Apakah ada pendapat atau ada saran mengenai permasalahan di sini? Nih, kang shite di sini kangkei hubungan. Berarti ada bisa diartikan mengenai ya. Hai, sekarang berikutnya di sini. Nogyo. Nogyo itu apa? Nanti kita bahas ya. Nogyo ni kang suru rombung o yomu. Nih, nogyo ni kang suru rombung o yomu. Di luar lagi dengar lagu kenceng banget, bentar ya. Hai, maaf ya tadi ada sedikit distraksinya. Hai, nogyo ni kang suru rombung o yomu. Saya membaca rombung. Rombung di sini karya ilmiah ya, atau skripsi, atau kan nih tesis, makalah, rombung sebutnya, ya karya ilmiah, tulisan. Saya membaca rombung. Saya membaca karya ilmiah mengenai nogyo. Nogyo di sini agrikultur itu pertanian ya, teknik pertanian maksudnya di sini. Saya membaca rombung skripsi atau tesis mengenai pertanian, mengenai agrikultura. Oke ya. Ni kang shite, ni kang suru rombung kata benda.
rombong, kata benda. Makanya di sini ni kang suru langsung. Ya. Jangan misalkan nanti pilihannya ichi ni kang shite, ni kang shite wa, sang ni kang shite mo, yong ni kang suru, udah pilihannya ni kang suru. Ini ni kang shite wa dan ni kang shite mo, biasanya kalimatnya panjang nanti itu. Nih. Oke ya, bisa dipahami? Hai, silahkan seperti biasa buat contoh kalimatnya ya. Ni kang shite bisa diartikan dalam bahasa Indonesia adalah mengenai, bisa seperti itu ya. Hai, kita ke bunpo berikutnya. Hai, sekarang di sini menggunakan ni tsuite. Ni tsuite. Ni tsuite juga hampir mirip-mirip dengan ni kang shite. Nih, ni tsuite. Tuh. Kita lihat contoh kalimatnya. Aturannya dulu ya. Hai, ni tsuite hanya kata benda. Ya. Hanya kata benda ni tsuite no. Nah, lagi di sini. Kalau setelahnya ada kata benda ni tsuite no, partikel no. Ni tsuite wa, ni tsuite mo. Kalau ini hanya pengenal partikel wa itu berarti ada subjeknya nanti ya. Tsuite mo juga pasti ada subjeknya nanti di situ. Nih. Ingat ya. Saya hanya minta kalian ingat di sini. Ni tsuite no kata benda setelahnya. Ni tsuite no setelahnya pasti kata benda. Oke ya. Baik, kita lihat contoh kalimatnya. Nihon bunka ni tsuite benkyou suru. 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 Ni kang shite sama tuh. Nihon bunka ni kang shite benkyou suru. Saya belajar mengenai atau tentang, saya belajar. Kalau di sini ni tsuite bisa diartikan dalam bahasa Indonesia adalah tentang, enaknya ya. Nihon bunka ni tsuite benkyou suru. Saya belajar mengenai atau saya belajar tentang Nihon bunka, budaya Jepang. Oke ya. Hai, kita lihat lagi. Juken ni tsuite no tsui o yomu. Juken ni tsuite no tsui o yomu. Juken ni tsuite no tsui o yomu. Membaca tsui, peringatan ya. Peringatan tentang juken, mengikuti ujian. Nih. Kalau di sini bisa dipahami maknanya adalah saya membaca instruksi ujian. Instruksi tentang ujian. Tsui, peringatan, berarti instruksi kan ya. Juken ni tsuite. Nah, di sini tsui kata benda. Makanya dia pakai partikel no. Oke ya. Hai, seperti biasa silahkan buat 2 contoh kalimatnya. Oke. Hai, kita lanjut sekarang ke ni yoreba. Ni yoreba. Ni yoreba di sini dia sama kayak tadi, dia hanya kata benda saja. Ni yoreba atau ni yoruto. Kalian pernah dengar kayaknya nih? Ni yoruto, bukan Naruto ya. Yoruto. Ni yoruto. Apa sih itu? Ni yoreba dan ni yoruto adalah menurut sebuah informasi yang didapatkan. Ingat ya, ini kata kuncinya yang penting harus kalian pahami di sini. Ni yoreba dan ni yoruto, mendapatkan sebuah informasi, sumber informasi harus jelas di situ. Oke ya, paham ya? Ni yoreba, ni yoruto, kalian mendapatkan sebuah informasi dari satu sumber atau beberapa sumber. Cantumkan di situ sebelum ni-nya. Maksudnya gimana? Hai, kita lihat contoh kalimatnya. Tenki yoho ni yoreba ashita wa hareru rashii. Tenki yoho ni yoreba ashita wa hareru rashii. Tenki yoho ni yoreba ashita wa hareru rashii. Ini tenki yoho, perakiraan cuaca. Menurut perakiraan cuaca, menurut so desu ne. Ni yoreba atau ni yoruto ini sama aja ya. Ni yoreba atau ni yoruto. Kosakata atau kalimat sebelumnya
sebuah informasi atau sumber informasi ya. Menurut perakiraan cuaca astawa hareru rashi. Saya dengar dari mana si pembicara itu? Dia dengar dari perakiraan cuaca di TV. Makanya dia berani bilang. Dan karena dia dengar, bukan opini dia, karena dia mendapatkan sebuah informasi, akhir kalimatnya pakai rashi atau so katanya. Masih ingat kan ya? Penggunaan so katanya. Thank you honi yoreba ashita wa hareru so desu. Yes ne? Masih ingat kan ya? Amega furiso, amega furuso. Amega furiso. Kayaknya mau hujan ya. Amega furuso, katanya mau hujan ya. Ingat kan ya? Ini kata kuncinya. Ya. Setelah niyoreba, karena dia mendapatkan sebuah informasi dari orang lain atau dari sumber informasi yang lain, belakangnya ditambahin rashi atau so katanya. Nih, sampai sini bisa dipahami? Hai, kita lihat lagi contoh kalimatnya. Sakki no jishin wa terebi no sokuhou ni yoru to, sama aja ya, mau pakai ni yoreba. Ni yoru to shindo 3だそうだ. Baca dulu nih. Sakki no jishin wa terebi no sokuhou ni yoru to shindo 3だそうだ. さっきの地震はテレビの速報によると震度3だそうだ. Shindo 3 da soda. Saki no jishin, gempa yang tadi ya. Terebi no sokuho, sokuho di sini. Soku artinya apa? Hayai. Hokoku informasi. Informasi yang cepat berarti sekilas info misalkan ya, atau news flash ya. Kalau di berita TV itu yang cuma sebentar itu kan ya. Terebi no sokuho ni yoruto, menurut sekilas info, gempa yang tadi itu shindo itu magnitudonya adalah 3, katanya soda. Nah, pakai rashi juga boleh, nggak apa-apa ya. Paham di sini? Kata kunci ingat ya, setelah niyoreba atau niyoruto, akhir kalimatnya harus menggunakan rashi atau so. Kenapa? Kalian mendapatkan informasi dan menyampaikan ke orang lain, katanya. Menurut sekilas info, gempa yang tadi itu katanya 3 skala Richter. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Informasi yang kalian dapatkan bebas. Mau dari teman ngegosip kah, gibah? Jangan ya. Mau dari shimbun kah? Dari baca berita di Line News, ada kan ya di HP Line News, kompas.com, apapun itu. Yang penting sebuah informasi dan kalian disampaikan ke orang lain, makanya gunakan rashi atau so katanya. Cenah. Dalam bahasa Inggrisnya cenah. Oke ya. Hai, silahkan buat 2 contoh kalimatnya seperti biasa. Hai, kita lihat punpo berikutnya. Wah, hati-hati di sini ya. Tadi ni yoruto, ni yoreba, lihat ya. Ni yoreba, ni yoruto. Sekarang di sini ni yote. Ni yote. Hati-hati di sini. Hati-hatinya kenapa? Kita lihat di sini ya. Kata benda niyote. Niyote wa niori. Ini niori sama niyote sama ya. Niori lebih baku. Ya. Nioru no. Nah. Noun. Nioru non. Kata benda lagi. Hati-hati. Kalau tadi nioru to ada to partikel to. Ini enggak. Nioru noun kata benda. Maksudnya apa sih niyote di sini? Hai, ini ada 3. Shudang, genging. 3. Baai. 3 ya. Shudang, genging, baai o arawasu. Menunjukkan sebuah shudang, metode, cara. Genging, akibat. Baai, jika.
in case ya, jika terjadi sesuatu, baai. Sudang genging baai, jika sudang itu sebuah caranya, metodenya, genging akibatnya, penyebab ya, bukan akibat, sebabnya, baai jika. Kita lihat contoh kalimatnya di sini. Karewa doryoku ni yotte byoki o kokufuku shita. Kare wa doryoku ni yotte byoki o kokufuku shimashita. Dia byoki o kokufuku, sembuh dari penyakitnya. Karena apa? Usahanya dia, doryoku. Berkat usahanya dia sembuh. Dia sembuh dari penyakitnya berkat usahanya. Karena usahanya. Di sini menyatakan apa? Metode dan sebabnya. Sebabnya kenapa dia sembuh? Sebabnya dia berusaha. Metode caranya, dia sembuh caranya gimana? Caranya dia berusaha seperti apa? Oke, karewa doryoku ni yotte byoki o kokufuku shimashita. Hai, berikutnya di bawah ini. Hito ni yotte kangae kata ga chigaimasu. Hito ni yotte kangae kata ga chigaimasu. Hito ni yotte kangae kata ga chigaimasu. Kangaimas berpikir, masnya coret ganti sama kanji kata, cara. Cara berpikir beda-beda. Setiap orang itu pola pikirnya berbeda. Hito ni yotte kangae kata ga chigaimasu. Di sini sebuah pengandaian. Ya, tiap orang atau cara juga bisa kan sebenarnya. Cara hito ni yotte kangae kata ga chigaimasu. Setiap orang punya pemikiran yang berbeda, punya cara yang berbeda, punya sebuah metode yang berbeda. Oke ya, hito ni yotte kangae kata ga chigaimasu. Nah, contoh berikutnya. Taifu ni yotte yane. Taifu ni yotte yane ga tobasareta. Taifu ni yotte yane ga tobasaremashita. Tobasareru. Diterbangkan. Yane itu apa? Atap atau genteng, langit-langit. Yane atas ya, paling atas atap, langit-langit, mulai langit ya. Atap. Atapnya berterbangan. Karena apa? Ini genging penyebabnya. Karena taifu. Taifu ni yotte yane ga tobasaremashita. Oke? Paham di sini ya? Ingat, ni yotte itu sudang genging baai warawas, menunjukkan sebuah sudang, cara atau metode, genging sebabnya baai, pengandaian di sini. Oke? Masih bisa pahami? Hai, sekarang kita beri renshow-nya ya. Silakan renshow-nya seperti biasa di pause dulu, kemudian kerjakan ya. Kerjakan dulu. Di pause dulu, silakan kerjakan. Setelah kerjakan kita bahas. Oke? Hai, silakan kerjakan. Hai, sudah dikerjakan ya. Hai, kita bahas di sini ya. Ichibang, hanashi ai ni mondai o kaiketsu suru. Hanashi ai. Nah, itu ngobrol, saling ngobrol ya. Hanashi ai, saling ngobrol atau diskusi. Hanashi ai mondai o kaiketsu. Mondai, permasalahan. Kaiketsu, suruh menyelesaikan, memecahkan ya. Memecahkan masalah dengan cara diskusi, bicara. So, berarti ini yotte desu ne. Hanashi ai ni yotte mondai o kaiketsu suru. Di sini bisa menyelesaikan masalah dengan cara dengan cara hanashi ai, diskusi. Hai ini bang, kono zashi ya, bukan jasi ya. Kono zashi ni, di majalah ini, kono zashi ni mise ga ii rashi ya, udah ketemu kan ya. Ni yoruto desu. Menurut majalah ini toko itu bagus katanya. Tahu katanya toko itu bagus. Cenah. Ya, oke? Hai sambang. Kono shimbun kiji ni
Kono shimbun kiji ni, shimbun kiji artikel koran ya. Kono shimbun kiji ni niyore wa nitsuite kikitai koto ga arimasu. Niyore wa jelas salah. Kenapa? Akhirnya ada so atau rashi enggak, atau yang menyatakan katanya enggak? Enggak ada. Jadi jawabnya nitsuite. Kenapa? Kikitai koto ga arimasu. Ada yang ingin saya tanyakan. Ada hal yang ingin saya tanyakan mengenai artikel koran ini. Oke? Kalian baca koran, ada artikelnya. Duh, penasaran? Tanya koran itu. Atau ke teman atau siapa? Atau ke sensei. Kono shimbun kiji ni tsuite kikitai koto ga arimasu. Ya. Ayo, Bang. Shimbun ni nyusu no tsutai kata ga chigaimasu. Cara penyampaian tsutai kata, tsutaimasu menyampaikan. Tsutai kata, cara penyampaian beritanya berbeda. Hai, niyotte desu ne. Tiap koran itu cara penyampaian beritanya beda-beda. Betul. Kompas seperti apa, pikiran rakyat seperti apa, dan koran yang dulu heboh itu koran lampu merah itu ada kan? Dari penyampaian redaksinya itu pasti akan beda-beda. Ya, kenapa? Ya tiap orang yang penulis kan beda-beda. Cara penyampaian pun pasti akan beda. Makanya niyotte. Hai go bang. Shimin no chikara ni machi wa kirei ni narimashita. Nih. Berkat usaha. Nih, berkat usaha shimin penduduknya, si kota menjadi bersih, menjadi indah. Ni yoru. Tadi setelah niyoru kata kerja kan ya, tetapi ada komaan sini hati-hati. Niyori des. Niyori dan niyote sama. Niyori, niyote, koma. Ya. Shimin no chikara niyori machi wa kirei ni narimashita. Berkat usaha penduduk kotanya menjadi bersih, menjadi indah. Niyoru. Di sini koma. Oh, setelah ini ada koma atau kata benda langsung berarti niyoru ya. Oke. Hai, sekarang ke merangkai kata. Hai, Rukbang Nanabang. Hai, seperti biasa silahkan di post dulu ya. Nih, udah ya. Hai, kita bahas di sini. Taifu imas higai wa hirogatte sarani niyoru. Niyoru. Ingat, sebelum niyoru kata benda. Cari sebelum ni kata benda. Nih, sarani ni nggak ada kan. Hirogatte ni ada nggak ada kan. Higai wa ni nggak ada. Taifu ni yoru, udah ketemu 4. Taifu ni yoru. Nah, di sini ada koma nggak? Nggak ada kan ya. Setelah niyoru berarti kata benda kan ya. Niyoru kata benda, cari kata benda. Hirogate kata kerja. Higai wa, higai kata benda, udah temu. Taifu niyoru higai wa imas. Te imas, sarani imas. Sarani, hirogate sarani ada nggak? Hirogate sarani. Pernah dengar nggak kalian belajar kayak gitu? Hirogate sarani atau sarani imas atau hirogate imas. Enakan mana? Nih bang nih, hirogate imas. Sambang, udah ketemu jawabannya. Walaupun kalian bingung maksudnya, ini maknanya apa maksudnya ya? Bermain bunpu di sini. Ingat ya, bermain bunpu. Akhir kata, akhir kosakatanya apa, partikel kah atau apakah? Lihat. Dan aturan sebelumnya. Sebelum dari kata ini harusnya kan ya. Kan ya, ini sebelum ni harusnya kata benda, udah ketemu. Taifu. Taifu niyoru higai wa sarani hirogatte imasu. Maksudnya apa? Higai di sini adalah kerusakan atau kerugian. Taifu niyoru higai wa, kerusakan akibat taifu
Sarani, hirogate, hirogaru, kanji hiroi kan ya. Hiroi luas, hirogaru meluas. Sarani meluas. Iya intinya. Intinya itu. Jadi kerusakan atau bencana, ya kerugian akibat typhoon itu meluas intinya. Paham ya? Hai nana bang. Kono machi no sagashite imasu. Ni rekishi kansuru hong. Nah, ketemu kan? Ni kansuru. Udah. Setelah ni kansuru, setelah suru. Tadi ingat apa? Setelah ni kansuru. Kata apa? Kata benda kan ya? Kata benda rekishi atau hong. Lihat dulu sini. Sagashite imasu. Setelah partikel o biasanya kata kerja. Coba di sini 4 dulu lah. Hong o sagashite imasu. Mencari buku. Sagasu mencari ya. Mencari buku. Machino. Sebelum ni. Ingatkan tadi pertemuan ini satu paket ya. Ni kang suru satu paket. Sebelum ni kang suru kata benda. Cari kata benda di sini ada nggak? Cuman ini kan ya rekishi. Rekishi ni kang suru. Udah ketemu. Hong o. Rekishi. Ichi ni kang suru. Hong o sagashite imasu. Saya mencari yang berhubungan dengan kota ini. Apa yang dicari? Rekishi. Rekishi itu apa? Rekishi di sini adalah sejarah. Saya mencari buku yang berhubungan, saya mencari buku mengenai sejarah kota ini. Oke ya. Ini kalau kalian nggak tahu kosakatanya apa, bermain bunpo. Sebelum kosakata ini bagusnya apa dan setelah kosakata ini bagusnya apa. Oke ya. Sampai sini bisa dipahami. Hai, kyou mo otsukaresama deshita. Mata tsugi no kikai ni o ai shimashou. Hai, otsukaresama deshita.